Bagaimana menghafal atau memahami sudut-sudut nilai dari sudut-sudut istimewa pada trigonometri. Sebenarnya kita perhatikan saja, ternyata ada pola yang terjadi di sana. Jadi ini adalah sudut istimewa mulai dari 0 sampai 360 derajat, dari 0 derajat sampai 360 derajat. Jadi saya biasanya hanya menghafal atau hanya mengetahui saja pada kuncinya itu, yaitu cukup mengetahui sin dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, sampai di sini saja, sampai di kuadran 1 saja, sampai di kuadran 1. Nah, yang lainnya nanti menyesuaikan karena ada pola yang berlaku di sana. Asalkan ada beberapa ketentuan yang harus kita tahu. Nah, jadi di sini tadi saya lupa tuliskan bahwa sin per cos sama dengan tangens. Jadi 0 derajat sin 0 sama dengan 0. Sin 30 1/2. Sin 45 1/2 akar 2. Sin 60 1/2 akar 3. Sin 90 1. Jadi saya selalu lebih gampang mengingatnya bahwa sin 0 itu adalah sebenarnya 1/2 akar 0. 1/2 akar 0, akar 0 kan 0. 0 kali 1/2 0. 30 1/2 akar 1. Akar 1 1 kali 1/2 1/2. Sehingga dia dari sini ke sini ini adalah 1/2 akar 0, 1/2 akar 1, 1/2 akar 2, 1/2 akar 3, 1/2 akar 4. 1/2 akar 4 adalah akar 4 sama dengan 2, 1/2 kali 2 sama dengan 1. Jadi dia seperti itu. Nah, setelah menghafal yang ini, bagaimana dengan cos? Cosinus itu start dari sini nilainya. Jadi kalau cos 0 sama dengan 1, dia turun ke bawah. Jadi 1/2 akar 4 akar 1, 1/2 akar 3, 1/2 akar 2, 1/2 akar 1, 1/2 akar 0. Nah, berikutnya bagaimana tangensnya? Tangens itu adalah dia merupakan sin per cos. Ini tadi yang saya baru tuliskan. Tangens sama dengan sinus per cos. Berarti tangens 0 derajat 0 per 1, 0 per 1 0. Tangens 30 1/2 diper dengan 1/2 akar 3. Ini saya sudah cakarkan. 1/2 per 1/2 akar 3 sama dengan 1/2 kali 2 per akar 3. 2 habis, tinggal 1 per akar 3 kali akar 3 per akar 3 sama dengan, ini dirasionalkan penyebutnya, kemudian 1/3 akar 3. 1/3 akar 3. Terus tangens 45 1/2 per 1/2 akar 2 per 1 akar 2 1. Tangens 60 1/2 akar 3 per 1/2 akar 3. Tangens 90 1 per 0 tak terhingga atau tak terdefinisi. Nah, bagaimana dengan sudut istimewa yang selanjutnya? Jadi kita tentukan dulu bahwa sudut istimewa yang selanjutnya itu adalah ada 120 derajat, 135 derajat, 150 derajat, 180 derajat. Nah, bagaimana cara menentukan ini? Lihat di sini ada polanya juga. Dari 0 ke 30 tambah 30. Dari 30 ke 45 tambah 15. 45 ke 60 tambah 15. 60 ke 90 tambah 30. 90 ke 120 tambah 30. Jadi kalau saya melihat polanya berapa? Tambah 15 tambah 15 tambah 30 tambah 30 tambah 15 tambah 15 tambah 30 tambah 30 tambah 15 tambah 15 tambah 30 tambah 30 tambah 15 tambah 15 tambah 30. Begitu melihat polanya, sehingga kita bisa cepat mengetahui sudut-sudut istimewa itu. Nah, 120 sampai 180 ini di kuadran kedua. Terus 210 sampai dengan 270 ini di kuadran ketiga. 300 sampai 360 di kuadran keempat. Mengapa kita harus tahu kuadran-kuadrannya? Karena ada perbedaan nilai positif atau negatif untuk sinus, kosinus, dan tangens pada kuadran-kuadran tertentu. Jadi
Untuk di kuadran pertama, sinus, kosinus, dan tangen semuanya positif. Kuadran kedua yang positif hanya sinus. Kuadran ketiga hanya tangens yang positif. Kuadran keempat kosinus yang positif. Atau biasanya kita bisa tulis semua urutannya dari kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, semua sin, ta, kos, semua positif dulu, hanya sinus yang positif, hanya tangens yang positif, dan hanya kosinus yang positif. Kita lanjut tadi di sini. Bagaimana caranya menentukan sinus 120? Yang penting tadi ini sudah terurut sesuai dengan pola yang kita sudah lihat. Jadi sinus 120 itu, ini kan sinus tuh, ini sinus, kosinus, tangens. Sinus 120 itu, nah kita melihat ke belakang, jalan ke belakang ini. Jadi 1/2 akar 3. Masih positif kan, karena kuadran kedua sinus positif. Ini sinus positif di kuadran kedua. Jadi dia 1/2 akar 3, lihat dari sini, dari sini ke sini. 1/2 akar 3, 1/2 akar 2, turun lagi, 1/2 dan 0. Terus lanjut lagi, karena kita di kuadran ketiga, maka sekarang sinus dia negatif. Yang positif itu di kuadran ketiga hanya tangens. Jadi kita mulai lagi dari sini, 1/2 akar 2, 1/2 akar 3 nya. Hanya dia sekarang sudah negatif, min 1/2, min 1/2 akar 3, min 1/2 akar 2, min 1/2 akar 3, dan min 1. Terus kita start lagi dari sini, min 1/2 akar 3, min 1/2 akar 2, min 1/2, dan 0. Di kuadran keempat sinus juga negatif. Sekarang yang lain, kosinusnya sama juga, kita start lagi dari sini ke sini. Jadi dia min 1/2, karena kenapa? Di kuadran kedua kosinus itu dia negatif, jadi negatif 1/2 ini ya, negatif 1/2, negatif 1/2 akar 2, negatif 1/2 akar 3 ya, ke kiri kan, terus negatif 1. Terus masih juga negatif, karena di kuadran ketiga kosinus dia negatif. Start lagi, negatif 1/2 akar 3, negatif 1/2 akar 2, negatif 1/2, dan kemudian 0. Terus start lagi dari sini 1/2 ke sana, di 1/2, terus 1/2 akar 2, 1/2 akar 3, dan 1. Kosinus di kuadran keempat dia positif. Kosinus di kuadran keempat positif. Nah, terus tangensnya tinggal kita berjalan juga seperti tadi. Bisa juga kita pakai ini bagi ini. Bisa juga langsung dari sini. Ini akar 3, 1, 1/3 akar 3, 0. Jadi karena dia tangens di kuadran kedua negatif, maka dia negatif akar 3, negatif 1, negatif 1/3 akar 3, dan 0. Terus di kuadran ketiga tangensnya positif, sehingga 1/3 akar 3 min 1 negatif akar 3 menjadi positif 1/3 akar 3, 1 akar 3, dan tak terdefinisi ya. Terus berikutnya lagi dari sini di kuadran keempat tangens itu dia negatif ya, negatif akar 3 ya, ini ya. Terus negatif 1 ini ya. Terus negatif 1/3 akar 3 dan 0. Nah, dengan seperti itu, dengan memahami pola-pola itu, kita bisa menentukan nilai-nilai dari sudut-sudut istimewa trigonometri tanpa harus menghafalnya. Cukup menghafal saja sinus mulai dari 0 sampai 90 derajat. Kita sudah bisa tahu semuanya.